saat menghantam para monster satu demi satu. Dengan gigi terkatup rapat, Richard berteriak tentang bom es berkecepatan tinggi. Namun tiba-tiba terdengar suara dari bawah tanah, dan sang protagonis segera meraih seorang rekan ke atas, menggenggam pedang di tangannya. Dengan napas terengah, ia bertanya apakah itu Onyx, tetapi saat itu juga makhluk itu mengeluarkan jeritan dahsyat. Terdengar peringatan keras bahwa mereka harus segera kabur. Itulah bos dungeon. Monster itu menyerang tanpa ampun. Sang protagonis melompat tinggi, mengayunkan pedang, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia harus menjatuhkannya tanpa menggunakan pedangku. Cahaya bersinar menyelubungi senjata, dan dengan tekad bulat ia menegaskan bahwa pedang Kai akan cukup untuk menghadapi ini. Serangan pedang menghantam sang monster, retakan menjalar di tubuhnya, dan beberapa kilatan cahaya keluar dari bekas sayatan pedang Kai. Elizabeth mendongak dengan terbelalak, mempertanyakan apakah yang ia saksikan ini sungguh kemampuan seorang hunter peringkat B. Sang protagonis mengangkat pedangnya ke samping lalu berkata bahwa mereka akan mengakhirinya dengan satu tebasan. Kepala monster itu terpenggal, terhempas jatuh. Menatap lurus ke depan, pria berkacamata berkata Pak Ernest yang barusan itu. Sang instruktur menjawab bahwa mereka semua sudah melihatnya, tetapi Kai jauh dari sekadar berlian yang belum diasah. Sang protagonis berdiri tegak dan terdengar gumaman bahwa ia bahkan sudah bisa disebut hunter yang mencapai batas sempurna. Bagaimana mungkin sang ketua berhasil membawa hunter semacam ini? Pemandangan beralih ke sebuah apartemen. Seorang pria melangkah masuk, dan instruktur pelatih menoleh kepada ketua. Dengan senyum menyeringai, sang ketua bertanya bagaimana pendapatnya tentang kemampuan hunter yang ku-rekomendasikan. Ernest menatapnya dan menjawab, Anda seharusnya memberitahu saya kalau Anda merekrut seorang hunter rank A. Sambil menggenggam cangkir, sang ketua menimpali dengan nada santai. Apa kau akan mempercayaiku kalau aku bilang begitu? Sang instruktur pelatih lalu menegaskan bahwa memang benar. Namun di masa depan ini bisa menimbulkan masalah dengan pemerintah, sebab mereka tidak melaporkan keberadaan hunter peringkat A di pihak kita. Ketua hanya menggeleng, menyatakan bahwa itu bukan kesalahan kita, melainkan kelalaian pihak mereka. Lagi pula, lebih mudah membujuk seseorang jika ia menyesali sebuah kelalaian. Ernest memalingkan pandangan, mengatakan bahwa memang akan merepotkan untuk mengonfirmasi peringkat A, tetapi hanya soal waktu sebelum hasil nyata terlihat. Yang lebih ia khawatirkan adalah apakah hunter selevel ini mau terus bekerja tanpa menunjukkan keserakahan. Sang ketua tersenyum lebar, menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir. Ernest, sang instruktur meminta maaf. Sang ketua mengernyit dan menyuruhnya mempercayai dirinya. Pelatih akhirnya mengangguk, menyatakan bahwa ia akan percaya. Bill menyambut dengan riang, memuji keputusan itu, lalu dalam hati berpikir bahwa kini ia memiliki orang kuat di bawah komandonya. Adegan berganti ke lobi gedung klan. Orang-orang berdiri di depan layar, menyipitkan mata, memperhatikan hasil latihan. Seorang pria bertanya, apakah pengguna seni bela diri itu berada di tim pertama, dan betapa baik ia menunjukkan diri. Namun yang lain menimpali dengan sinis, mengatakan mungkin ia hanya terbawa oleh rekan-rekannya. Anthony menutup mata, mencibir, menyebut mereka orang-orang kecil yang tak punya kemampuan, sehingga hanya bisa menjelekkan orang lain. Ia tak habis pikir. Bagaimana bisa seorang hunter berpikiran sempit seperti itu? Seorang pria lain mendengus marah, menuntut penjelasan. Tetapi segera dinasihati agar menahan diri, lebih baik tidak mencari masalah. Saat berjalan di jalanan, pria itu mendengus dalam hati, menyebut mereka semua pecundang, dan hanya Kai yang layak menjadi lawannya. Dengan senyum melebar, ia menambahkan bahwa ia akan memberinya bantuan kecil sebagai sambutan ramah, karena telah bergabung ke tim pertama. Sebuah mobil melaju cepat. Di dalamnya, Max menatap ponselnya dan berkata bahwa ia langsung melihat kemampuan Kai. Ia berbicara jujur. Whitaker menimpali, menceritakan apa aku pernah bilang kalau CEO perusahaan Frostdust mendekatiku untuk meminta bantuan padaku. Bagaimana ketua pernah memintanya untuk menjadi model hanya sekali, aku benar-benar menjadi pusat perhatian kalau aku menerimanya. Di layar ponsel ada sebuah game Gold Rune dan gamenya telah game over. Whitaker melanjutkan cerita tentang sebuah raid yang tak bisa ia tolak. Max dengan geram berkata, "Hei," menyetirlah dengan tenang. Whitaker yang menyetir mobil berkata, "Baiklah," lalu meminta maaf. Lalu dalam hati menegaskan bahwa yang terpenting adalah menjaga hubungan baik dengan Kai, dengan cara apapun. Sementara itu, sang protagonis tengah berlatih. Seorang pria datang,
membuka mata lebar-lebar saat melihatnya, lalu berkata bahwa ia akhirnya menemukan Kai. Sang protagonis menoleh, bertanya apakah ia datang untuk berlatih juga. Namun pria itu menjawab tegas bahwa bukan itu alasannya datang. Kai lalu menepuk pundaknya dan berkata bahwa semakin lama otot sang protagonis dipompa dalam latihan, semakin mirip rasanya dengan sebuah permainan. Mereka memulai dengan leg press. Whittaker menanggapi dengan nada keberatan, bukan dalam pengertian itu, katanya. Namun pria itu langsung melakukan gerakan dan berkata, bukan seperti ini. Sang protagonis bertanya lagi, mengulang, lalu menyimpulkan bahwa ia mengerti. Dengan nada puas, pria itu menambahkan, akhirnya. Mereka pun menuntaskan sesi latihan itu. Sang protagonis lalu menunduk, bergumam bahwa ia bilang saja kalau sebenarnya ingin melakukan deadlift. Dari sana, pemanasan pun dilakukan, 30 set sekaligus. Namun pria itu langsung mengernyit, ini benar-benar bukan yang kumaksud. Whittaker jatuh ke lantai sambil menahan senyum. Ia bertanya, bisakah kita melihat-lihat sekitar kota saja? Lagi pula, belum lama semenjak kau kembali dari jurang abis. Sang protagonis dengan tenang melakukan pull-up, lalu menolak tawaran itu. Sama sekali tidak tertarik. Pria itu hanya terkekeh, menyuruhnya berhenti keras kepala, berjanji akan menunjukkan segalanya, sambil meminta agar ia memikirkannya baik-baik. Alis sang protagonis terangkat. Mobil melaju di jalanan kota yang disebut-sebut sebagai kota para hunter. Segala hal di sana berhubungan dengan seorang hunter. Dari balik kemudi, pria itu berkata bahwa mereka dianggap sebagai ace dari klan Ikaros dan bertanya, apakah sang protagonis mengerti apa artinya? Dimanapun mereka pergi, sambutan kehormatan menanti. Kai menaruh tangannya di dagu, menegaskan bahwa gelar hunter tidak memberikan status hak istimewa. Namun pria itu menggeleng, berkata tentu saja iya, karena para hunter adalah bangsawan di zaman ini. Max menggertakkan gigi, bertanya pada sang protagonis apakah ia boleh memukul sekali saja. Namun sang protagonis hanya menjawab sinis, biarkan saja, dengan hidup seperti itu, ia akan mati dengan sendirinya. Pria itu hanya balik bertanya, bukankah kalian terlalu kejam? Mobil berhenti mendadak. Whittaker keluar dan mengumumkan, mereka sudah sampai. Ini adalah kampung Tiongkok, wilayah yang dikenal dengan pasar gelapnya. Berdiri di depan gerbang masuk, sang protagonis bertanya, apakah pemerintah benar-benar menutup mata? Pria itu menjawab, asalkan tidak menjual ke luar negeri, pemerintah tidak akan ikut campur. Bahkan organisasi pasar gelap pun tetap hidup dengan hukum mereka sendiri. Seorang penjual berdiri di depan toko. Suara-suara terdengar, keuntungan lain dari pasar ini adalah kemudahan mendapatkan artefak samar yang meragukan. Mereka pun berhenti di sebuah toko. Lalu tatapan pria itu berbinar saat melihat sang protagonis dan yang lainnya. Ia bertanya, apa itu dia? Jawaban datang, tidak salah lagi. Namun seketika tatapan marah mengarah padanya. Terdengar bisikan penuh amarah, bagaimana mungkin seorang rendahan berani menghina tuan mereka? Ayo, kita bersihkan penghinaan itu dengan darahnya. Lelaki itu mengerutkan kening untuk sang konstelasi dengan seringai tajam mata menyala. Dengan mata terbelalak, pria itu menatap sang protagonis dan Max yang memegang kantong belanjaan di tangan. Terdengar lagi suara berkata, dari mana datangnya begitu banyak barang? Apa kalian pergi ke pasar atau semacamnya? Sang protagonis menatap pria itu, berkata bahwa ini semua akan menjadi seenak makanan yang kalian makan sebelumnya. Whittaker mengangguk, setuju, ia memang bisa memasak daging monster dengan baik. Semua sudah dibeli, kini mereka menuju ke sebuah lelang. Bangunan megah menjulang di depan mata. Terdengar jelas, disinilah mereka harus pergi ke basement punya. Sihir berat mengelilingi tempat itu, sihir tingkat tinggi. Dengan tangan di belakang, seorang penjaga bertanya, apakah Tuan Whittaker berasal dari klan Ikaros? Jika ya, maka biarkan dia memandunya masuk. Pria itu mengerutkan kening, menyarankan mereka menyewa pakaian. Sang protagonis kembali bertanya, namun pintu gerbang sedikit terbuka. Suara lain terdengar, dasar-dasar etika harus dipatuhi. Ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah membicarakannya di luar, jangan mengaku meski tertangkap, dan jangan membuat keributan. Aturan itu wajib ditaati. Sebuah pemandangan air mancur terbuka. Orang-orang bermain poker. Para peserta lelang bercakap sambil memegang gelas minuman. Pria itu berkata, mereka harus menunggu hingga lelang dimulai. Namun waktu bisa dihabiskan dengan bermain roulette. Ia tersenyum percaya diri, meyakinkan bahwa ia adalah master roulette sejati, tak pernah kalah sekalipun. Sang protagonis hanya menatapnya,
bertanya-tanya apakah ia terlalu sering membanggakan statusnya sebagai hunter dari klan Ikaros. Penjaga menempelkan tangan ke telinga, melapor bahwa 3 hunter dari klan Ikaros telah tiba. Peringatan diberikan agar berhati-hati, jangan sampai menimbulkan masalah. Seorang pria bertanya siapa mereka, lalu terdengar jawaban bahwa ada lebih banyak dari yang diduga. 2 di antaranya masih baru. Max dan Kai saling pandang. Mereka tahu, salah satu di antaranya adalah hunter yang memenangkan kualifikasi Yuhachi, debut di Liga Utama, dan yang lebih mengejutkan, ia adalah seorang ahli bela diri. Bangunan lain tampak di kejauhan, sekolah bela diri. Tempat itu kini menjadi lokasi pelelangan ilegal. Sebagai klan perwakilan seni bela diri Tiongkok, bahkan di era kemerosotan mereka tetap teguh mempertahankan posisi. Dalam situasi ini, mereka hanya bisa mengagumi seorang hunter dari klan Ikaros yang sekaligus seorang seniman bela diri. Lelaki itu berpaling, berkata, mungkin ia harus mendekati hunter itu dan menanyakan jurus bela diri apa yang ia gunakan. Penjaga mendelik, menegur, apakah ia sudah gila? Untuk apa membicarakan hal itu di sini? Ia ingin semua orang tahu siapa yang menjalankan lelang ini. Lebih baik diam dan biarkan lelang dimulai. Sang protagonis duduk di kursi, bertanya kapan lelang dimulai. Pria di sampingnya menjawab, sebentar lagi. Lalu seorang pria naik ke panggung dan terdengar jelas, lelang telah dimulai. Kai memperhatikan dengan saksama setiap barang yang dipamerkan di pelelangan itu. Seorang pria dengan tangan terentang ke samping tiba-tiba berteriak bahwa tombak tersebut telah terjual seharga $50.000. Menatap lurus ke depan, Kai berpikir bahwa tombak itu memang tampak gagah dari luar, namun sama sekali tidak berguna dalam hal efektivitas. Untuk apa $50.000 hanya demi benda itu? Ketika pria itu menunjuk pada sebuah belati, ia berkata bahwa inilah benda berikutnya. Kai menatap, mungkin pandangannya terpengaruh karena sebelumnya ia melihat tombak itu, tetapi kali ini ia sadar. Yang diperlihatkan adalah sebuah belati petir berapi. Seketika terlintas dalam benaknya, keterampilan dari artefak itu bisa saja berguna. Kai membuka dompetnya dan mulai bertanya-tanya, apakah ia cukup punya uang untuk membeli sesuatu di sini? Menatap kartu di tangannya, Bill hanya memberikan kartu ini padaku waktu itu, tapi sang protagonis mengingat saat Bill memberikan kartu hitam tak terbatas kepadanya. Kai menatapnya bingung dan bertanya apa maksudnya. Bill yang duduk di sofa menjelaskan, itu adalah kartu tanpa batas yang bisa ia gunakan sampai uang klan mereka cair. Jika Kai perlu membeli sesuatu, ia tinggal memakainya. Kai menggeleng sambil menjawab, aku tidak yakin akan membeli sesuatu. Namun pria itu bangkit, menatap Kai, lalu meletakkan tangan di pundaknya. Ketua klan itu bertanya, kenapa Kai sedang mencoba bersikap kelihatan keren? Apa kau sedang menghancurkan perasaanku atau semacamnya? Kai terdiam sejenak, lalu berkata, baiklah, aku tidak masalah dengan itu, aku akan mengambilnya. Tuan rumah melelang kembali sebuah barang, mengangkat tangan dan menyebut harga $7.000. Kai berpikir, kalau memang sudah diizinkan menggunakan kartu itu, kenapa tidak? Ia menatap lurus ke depan dan bertanya, kenapa tidak ada yang menawar lebih tinggi? Seorang pria di samping menjawab, barang itu memang tidak terlalu bagus, hanya orang-orang dengan mata tajam dan keterampilan tertentu saja yang bisa menghargainya. Pria itu mengangkat papan tanda, lalu terdengar keputusan, hebat, kalau begitu biarlah ia yang membelinya. Meski banyak alasan untuk menolak, Kai akhirnya mengangkat papan itu. Penawaran naik menjadi $8.000 dan barang itu pun terjual. Whittaker yang duduk di sebelahnya berkomentar bahwa meski murah, benda itu hanya buang-buang uangmu. Kai menjawab, ia lebih tenang jika memiliki satu artefak cadangan. Whittaker mengernyit dan bertanya, tenang untuk apa? Di mana ia akan menggunakannya? Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram bahu Kai. Ia menoleh dan melihat seorang pria asing dengan mata melotot. Pria itu menuduh Kai, berpikir bahwa ia bisa pergi begitu saja setelah menghina sang tuan besar. Partikel merah menyala di udara, teriakan terdengar, dan para penjaga berteriak, hei, berhenti di sana. Namun pria itu menyerang sambil menyebutkan hadiah berdarah. Kai menatapnya dalam hati, menyadari bahwa pria ini telah naik ke peringkat B, seorang pejuang yang tidak akan bertindak ceroboh. Jelas ia dikirim untuk membalaskan dendam. Pria itu menyeringai dan sesosok monster muncul di atas pria itu. Menantang Kai untuk bertahan hidup jika memang bisa. Kai berpikir, mengingat lawannya berlindung di balik prajurit, ia hanyalah pengecut. Kai melangkah maju, menegakkan tubuhnya, dan berkata
bahwa sudah waktunya menghentikan semua ini. Ia merasakan inilah kesempatan yang harus ia ambil. Tangannya terulur ke depan, ia berteriak bahwa atas nama konstelasi dewa latihan yang tak terkalahkan, ia menantang pria itu dalam pertarungan. Sebagai avatarnya, ia akan menghabisi musuh itu seketika. Max yang berdiri di sisi lain hanya mendengus, heran Kai berani mengucapkan tipu muslihat seperti itu. Sang prajurit menggertakkan gigi, berpura-pura tidak mendengar, tetapi jelas terlihat ketakutan. Duel 1 lawan 1 membuat dia seakan ayam pengecut. Lawannya pun menggeram, pakaian robek, dan berkata, ia akan menerima pertarungan konstelasi jika Kai mampu bertahan hidup di tempat ini. Tiba-tiba ruangan gelap gulita. Lampu padam, listrik terputus, dan seseorang berteriak agar segera mengeluarkannya dari sini. Kai berkata dalam hati, sepertinya aku harus menjauh dari sini terlebih dahulu. Namun pria itu melompat ke panggung, merentangkan tangannya dan berkata bahwa kini mereka semua terkunci bersama dirinya dan mereka akan berpesta dengan darahnya. Kai menyeringai, menjawab bahwa tidak, justru pria itu yang terkurung bersamanya. Max mengangkat tangan, sihir muncul di tangannya dan menimpali bahwa tidak, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Kai menepuk bahu Max, berterima kasih, namun memintanya menyimpan kekuatanmu untuk sekarang. Baiklah, Master. Kai langsung menggunakan keterampilan jari galaksi. Lawan-lawannya berusaha menangkis, pertarungan sengit pecah. Sang protagonis melesat ke arah lawannya, meluncurkan pukulan keras. Penjaga yang melihatnya berpikir, ini adalah seni bela diri tingkat tertinggi. Kai menatap heran saat terdengar tawa. Sang prajurit mencengkeram tangannya, berkata bahwa ia akan mengambil darahnya. Kai menatap tajam berbalik bertanya, apakah hanya itu yang bisa dilakukan? Dalam benaknya muncul kesadaran bahwa mimpi dan keinginannya telah memberinya hak atas kekuatan ini. Pedang sang protagonis menembus tubuh, dengan senyum dingin ia menambahkan, bahkan jika kekuatan itu digunakan secara terbalik. Kai menghantam keras, lawan-lawannya terhempas. Orang-orang berteriak agar menghentikannya. Serangan demi serangan datang, namun Kai cekatan menghindar. Seketika lawannya berada di dekatnya, berteriak, ayo serang dia bersama-sama dan habisi dia. Lalu membalas dengan kekuatan brutal. Satu demi satu mereka roboh ke tanah. Sebuah notifikasi seakan terdengar menyatakan bahwa sang prajurit tak lagi sanggup menonton, lalu mulai mengumpulkan kekuatan avatar. Ia memusatkan energi avatar itu ke dalam satu wujud dan telah turun langsung melalui pengikutnya. Cairan merah berceceran dan kekuatan avatar semakin meningkat. Sang protagonis mengerutkan kening, berpikir bahwa ia telah mengendalikan avatar dengan cara yang sangat kasar setelah berhasil merasuk ke dalam tubuhnya. Mata musuhnya memancarkan cahaya. Sebuah pikiran terlintas. Kalau aku hanya melihat jumlah magic power miliknya sekarang, dia mungkin sudah melebihi Hunter berperingkat rank A. Lalu, kalau aku membiarkannya begitu saja, dia hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Jadi hal terbaik hanya yang bisa dilakukan adalah menghindarinya. Tapi semua orang di sini kemungkinan besar semua akan binasa. Sang protagonis mengulurkan tangannya ke depan. Terdengar pemberitahuan bahwa keterampilan Subdue the Strong, Assist the Weak telah diaktifkan. Jika Anda menghadapi langsung musuh Anda, pengikut tanpa menghindarinya, kekuatan kehidupan Anda akan meningkat pesat. Tiba-tiba musuh itu menerjang, pedangnya meluncur cepat menuju kepalan sang protagonis. Kai berdiri tegak di hadapan musuh, dan seketika muncul notifikasi bahwa keterampilan Full Counter berhasil memantulkan serangan lawan secara sempurna. Cahaya biru menyambar, dan protagonis menghantam musuhnya dengan pedang sangat keras. Lawannya mendongakkan kepala sambil terengah, lalu jatuh tersungkur ke lantai. Sang protagonis menengadah. Notifikasi muncul, menyatakan bahwa prajurit itu mengakui kemampuannya dan dengan demikian menerima pertempuran rasi bintang. Ia menunjuk sang protagonis sebagai seorang konstelasi yang akan ikut serta dalam pertempuran konstelasi. Sementara itu, Emily sedang bersandar di kursi panjang bersama Kitty Lava dan Magma. Sang konstelasi kucing Kitty of Lava and Magma itu berkata bahwa semua berjalan sesuai rencana. Emily menatap ragu, bertanya, apakah langkah ini tidak terlalu gegabah? Bukankah sebaiknya mereka terlebih dahulu menjadi konstelasi tingkat atas sebelum masuk ke arena pertarungan? Namun sang konstelasi kucing menjawab tenang bahwa semuanya baik-baik saja. Di sisi lain, orang-orang saling menyerahkan barang sambil menunduk penuh rasa bersalah. Seorang pria berkata, ia memohon maaf, karena lelanglah yang bersalah tidak memeriksa dengan baik dan membiarkan orang asing masuk. Kai menjawab bahwa tidak ada masalah, mereka akan menjaga rahasia ini,
jadi sudah saatnya pergi. Sang pengawal tertegun mendengar jawaban itu. Kai tampak terkejut ketika mendengar seseorang ingin menanyakan beberapa hal tentang seni bela diri. Jika kau tidak keberatan, maukah kau meluangkan sedikit waktumu? Di pintu masuk, orang-orang bersetelan rapi berdiri berjaga. Sang protagonis bersama Max duduk di sofa sambil menoleh ke samping, lalu berkata bahwa belakangan ini sulit sekali bertemu pengguna seni bela diri. Mungkin sebaiknya ia bertanya mengapa orang itu mulai mempelajarinya. Pemuda di hadapannya menjawab singkat bahwa bagaimana ia tahu. Protagonis mengernyit, lalu meminta maaf karena pertanyaannya kurang pantas. Ia hanya merasa senang bisa bertemu dengan pengguna seni bela diri lainnya. Pemuda itu balik bertanya, bagaimana dengan dirinya? Saat itu, seseorang masuk ke ruangan dan berkata bahwa ia sendiri yang akan menjawab pertanyaan itu. Lelaki tersebut menutup mata, lalu bertanya, apakah protagonis pernah mendengar tentang sebuah klan bernama Mount Hua sebelumnya? Protagonis terkejut dan bertanya, bukankah itu salah satu klan Tiongkok yang terkenal 30 tahun lalu? Lelaki itu mengangguk, dan tiba-tiba wajahnya terasa sangat familiar. Protagonis berdiri kaget, berkata bahwa ini tidak mungkin. Apakah ia benar-benar sang master? Lelaki itu menjawab dengan tenang, benar, terima kasih telah mengingatnya. Kai membeku dalam keterkejutan, mengulurkan kertas ke depan sambil bertanya, apakah ia bisa mendapat tanda tangan? Menoleh ke samping bertanya, kenapa? Apa aku tidak boleh mendapatkan tanda tangannya? Tetapi justru diizinkan untuk meminta tanda tangan sebanyak mungkin. Li Xiaowan tersenyum, tapi aku bukanlah seseorang yang tanda tangannya berharga. Sang protagonis tertawa lega, akhirnya setelah 10.000 tahun, ia bisa bertemu langsung dan bahkan mendapatkan tanda tangan. Dengan penuh rasa hormat, ia berkata, jadi ternyata benar ada pemburu dari sekolah Mount Hua di sini. Lelaki itu mengangguk, mengakui kebenarannya. Lalu Kai menambahkan, apa kau punya suatu permintaan padaku? Menatap lurus, Li Xiaowan menyatakan bahwa aku ingin mempelajari seni bela diri darinya. Lelaki itu berlutut, dan pikirannya melayang pada kenyataan pahit. Di Tiongkok, para pemburu yang tidak tunduk pada pemerintah kerap dipinggirkan. Invasi besar menjadi alasan bagi banyak pemburu untuk meninggalkan Tiongkok. Sebagian mencari pengakuan, sebagian menuntut balas dendam. Sekolah Mount Hua kemudian menampung mereka semua. Mereka berdiri bersama dengan tekad untuk menjadi lebih kuat agar bisa kembali suatu hari nanti. Namun, kenyataan tidak semudah itu. Pendiri sekolah Mount Hua Master Li Xiaowan kehilangan satu lengan dan satu kaki saat invasi. Seni bela diri sendiri perlahan meredup. Dengan tangan mengepal, lelaki itu berteriak lantang bahwa sudah terlambat untuk beralih ke sihir. Mereka harus tetap berjuang dengan seni bela diri hingga akhir. Mereka memimpikan lahirnya seorang master bertaraf agung, tetapi bahkan sang master sendiri gagal mencapai tingkat itu. Saat itulah, protagonis mengulurkan tangan. Kehadirannya begitu memikat. Ia menghantam keras, hingga para tetua yang berlari karena mendengar keributan terperangah, tak percaya melihat Kai bertarung. Sang master membuka tangan lebar, lalu memerintahkan agar lelaki itu segera dibawa kepadanya. Para tetua bertanya ragu apakah ia yakin, namun master menegaskan bahwa mereka harus melakukannya sekarang. Berdiri di hadapan protagonis, Li Xiaowan berkata bahwa ia adalah ahli bela diri terkuat yang pernah mereka temui. Namun benak protagonis dipenuhi tanya. Bukankah Li Xiaowan adalah satu-satunya yang dikatakan telah mencapai tingkat kesempurnaan? Kenyataannya, itu hanyalah kebohongan, dan jumlah ahli bela diri telah merosot drastis. Apa itu adalah kekuatan yang dianugerahi padamu? Lelaki itu kemudian menambahkan, apa yang harus dilakukan agar bisa mencapai tingkat sepertinya? Kai memejamkan mata dan bergumam bahwa dewa pelatihan sebenarnya tidak banyak membantu mereka dalam menguasai ilmu bela diri. Konstelasi kucing Kitty of Lava and Magma yang mendengar itu langsung bertanya apa yang sedang ia lakukan. Kai menoleh ke arah lain, namun konstelasi kucing menegaskan bahwa meskipun begitu, seharusnya Kai tetap menjawab bahwa ia akan menolong dan menuntun mereka, sebab sosok dewa pelatihan begitu erat kaitannya dengan seni bela diri. Kai terdiam, lalu mengakui dalam hati bahwa Kitty benar, jumlah avatar memang sebaiknya ditambah. Dengan menyilangkan tangan, sang protagonis berkata bahwa pada prinsipnya, ia memang bisa membantu. Namun ia menggenggam tinjunya erat, dan seketika sebuah notifikasi muncul bahwa kepercayaan terhadap dewa pelatihan meningkat, sekaligus kekuatannya bertambah. Menatap telapak tangannya sendiri, Kai berpikir,
Menarik juga, apakah konstelasi lain mendapatkan kekuatan dengan cara yang sama? Sangat menyegarkan, meski ia sadar dirinya sama sekali tidak tahu apapun. Konstelasi kucing menimpali dengan bijak bahwa perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah. Sang Master Li Xiaowan yang mendengar itu mengerutkan kening, lalu berkata bahwa, "Aku tidak akan belajar darimu secara gratis. Kami akan menawarkanmu kesetiaan penuh kamu sebagai imbalannya." Kai menatapnya, dalam hati berpikir bahwa kesetiaan justru bukan hal yang benar-benar ia butuhkan. Ia menjawab bahwa tawaran itu terlalu tiba-tiba, ia akan mempertimbangkannya dan memberi jawaban nanti. Berdiri di hadapannya, mereka menerima dan berkata bahwa mereka akan menunggu. Pemandangan sebuah gedung besar terbuka, dan seorang gadis menunjuk ke arah samping sambil berkata bahwa ketua sudah menantinya. Saat Kai memasuki ruangan, sang ketua yang berdiri di depan meja bertanya, "Kau sudah tiba? Aku hanya penasaran apa kau sudah bisa beradaptasi dengan baik di klan Ikaros." Kai menjawab singkat, "Ya, perlahan-lahan." Namun, ia menambahkan bahwa di sana ada banyak orang aneh. Bill menimpali mereka tidak aneh. Dalam hati Bill sang ketua berkata, "Kau pun juga termasuk tidak normal. Brengsek." Kai menatap Bill bertanya, "Apa kau baru saja berpikir kalau aku juga tidak normal?" Bill menjawab dengan ragu, "Sama sekali tidak." Sang ketua tersenyum tipis dan berkata, "Apa kau menggunakan kekurangan konstelasimu untuk membaca pikiranku?" Kai menjawab, "Ekspresimu terlihat jelas dari wajahmu, jadi aku tidak perlu untuk melakukan itu." Bill bertanya, "Apa ada masalah?" Sang protagonis menanggapi dengan pertanyaan apakah sang ketua ingat dengan sebuah klan bernama Mount Hua. Ketua itu terperanjat, lalu berkata, "Apakah maksudnya klan kuno dari Tiongkok yang menguasai ilmu bela diri?" Bill mengingat pas masa-masa itu. Orang-orang dulu mengatakan bahwa mereka dikalahkan pada gelombang pertama invasi besar, saat seluruh Tiongkok porak-poranda. Kemudian beredar kabar bahwa sang master memalsukan peringkatnya hingga akhirnya tumbang pada gelombang kedua. Mungkin manipulasi peringkat itu ulah pemerintah, sebab sang master sendiri tak mungkin melakukannya. Ketua bertanya mengapa Kai tiba-tiba mengingat mereka. Bill melanjutkan bahwa apakah ia berencana mencari Master Li Xiaowan, namun Kai menegaskan bahwa ia memang bertemu dengannya di sini. Ketua terkejut dan memastikan apakah ia salah dengar. Suasana ruang ketua kembali tergambar. Bill menutupi wajahnya dengan tangan, lalu berkata bahwa kabar tentang Master Li Xiaowan sama sekali tidak pernah terdengar. Ia mengira sang master sudah membubarkan klannya atau mati. Ternyata ia masih ada di sini. Kai menanggapinya dingin, mengatakan bahwa untuk seorang penguasa kota, pengetahuan ketua itu justru sempit, dan menambahkan bahwa ia tidak benar-benar memahami segala sesuatu secara mendalam. Ketua lalu menunjuk setumpuk dokumen di meja dan berteriak bahwa inilah laporan-laporan penting yang ia terima setiap hari, mulai dari isu politik Amerika, kondisi klan besar lain, hingga permasalahan genting kota. Setidaknya Kai bisa mendengarkannya. Namun sang protagonis hanya meminta maaf, mengatakan bahwa semua itu terasa terlalu membosankan. Saat makan siang, ketua mulai menyombongkan diri bahwa 2 hari sebelumnya, ia bahkan makan bersama Presiden Amerika, bahkan sampai pergi ke sauna bersama. Kai hanya tersenyum dan mengaku bahwa ia memang hebat, tapi jangan sampai ia mengarang cerita. Ketua menegaskan bahwa ia tidak berbohong. Bill lalu mengulurkan tangan dan berkata bahwa bagaimanapun juga, Kai boleh memanfaatkannya jika perlu, dan jika tidak, maka usirlah saja. Ia siap menerima konsekuensi itu, dan itulah alasannya mengajukan diri. Ia tidak butuh belas kasihan, dan berkata bahwa ia tidak akan memperdebatkan hal itu. Sang protagonis menjawab singkat, "Kau benar." Lalu sambil menatap ketua, Kai mengingatkan bahwa ia juga sudah sepakat dengan seorang konstelasi untuk mengadakan pertarungan. Ketua terbelalak dan bertanya apakah sudah saatnya, padahal ia hanyalah satu-satunya avatar yang dimiliki. Menurutnya, mereka belum siap. Namun Kai menyeringai dan menjawab bahwa tidak masalah, karena lawannya tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang konstelasi. Maka ia akan turun tangan secara langsung. Ketua mengutuknya dalam hati, menyadari betapa licik dan penuh perhitungan orang itu. Tetapi akhirnya ia mengangguk, sedikit khawatir, namun lega, karena jika Kai ikut bertarung, maka kemenangan bisa dianggap sudah ada di tangannya. Keesokan harinya, tibalah saat pertandingan konstelasi. Sang protagonis berdiri tegak dan menerima tantangan. Langit gelap menyelimuti, notifikasi muncul bahwa jenis kompetisi harus adil, dan seluruh konstelasi menjamin keadilan pertarungan. Kai menunjuk ke depan,
mengusulkan duel 1 lawan 1. Avatar dari yang dikirim adalah Kai. Sang konstelasi menyeri